Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok dengan materi teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif dengan dosen pengampu Dr. Rulianti Susiwardani SEMSI, yang dimana nama kelompok kami yaitu ada saya sebagai moderator Alifia Bintari, ada Arta Sri Rahayu, ada Clarissa Anastasia, dan ada Cut Mutia. Baiklah, selanjutnya ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang dimana yang pertama pengertian teknik analisis data, 2 jenis teknik analisis data, ketiga perbedaan teknik analisis data, 4 tahapan teknik pengelolaan data, kelima cara menganalisis data dan penafsiran hasil analisis. Baiklah, mari kita mulai. Untuk yang pertama akan dibahas oleh rekan saya yaitu Arta Sri Rahayu. Kepada Arta saya persilakan. Selanjutnya pengertian teknik analisis data. Menurut Leksi J. Mulung tahun 2007, teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Patton tahun 2012, teknik analisis data adalah suatu proses urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Pada slide selanjutnya, ada jenis teknik analisis data. Jenis teknik analisis data ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, teknik analisis data kuantitatif, dan yang kedua, teknik analisis data kualitatif. Pengertian data kuantitatif adalah data numerik yang dapat dihitung secara akurat. Sedangkan pengertian teknik analisis data kuantitatif menurut Sugiono tahun 2018 adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden, populasi atau sampel terkumpul. Nah, salah satu contoh data numerik dalam metode penelitian kuantitatif yaitu hasil survei responden. Teknik analisis data kuantitatif umumnya menggunakan model matematika, model statistik, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian data kualitatif. Ialah data yang tidak dapat diangkakan atau bersifat non-numerik. Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan bahasa konseptual suatu permasalahan. Pengertian teknik analisis data kualitatif menurut Sugiono tahun 2018 adalah bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya, dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis tersebut, maka dicarikan data lagi secara berulang-ulang, hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Clarissa Anastasia. Selanjutnya, perbedaan teknis analisis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif digunakan untuk menggali pertanyaan yang berkaitan dengan alasan suatu permasalahan dan bersifat investigasi. Sedangkan data kuantitatif lebih terstruktur dan bersifat kaku, terdefinisi, dan lebih objektif. Yang kedua, data kualitatif tidak selalu diukur dengan menggunakan angka pasti, namun lebih ke pemahaman akan suatu permasalahan. Sedangkan data kuantitatif diukur berdasarkan angka dan grafik agar dapat menguji atau mengkonfirmasi teori. Dan yang ketiga, teknik analisis data kualitatif dapat dengan cara wawancara mendalam, FGD, studi literatur, dan observasi. Sedangkan teknik analisis data kuantitatif lebih berfokus pada pengujian suatu teori dan pengukuran melalui analisis statistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cut Mutia. Tahapan teknik pengolahan data.
Teknik pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut yang pertama pengumpulan data. Pada tahapan ini kita mengumpulkan data-data yang akan dibutuhkan dalam pengolahan datanya. Yang kedua penyuntingan atau editing. Yang dimaksud dengan editing dalam analisa data adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan kejelasan pengisian instrumen pengumpulan data, seperti daftar pertanyaan yang telah dikembalikan oleh responden. Proses ini bertujuan mengetahui kelayakan data guna melanjutkan analisis data penelitian pada tahap berikutnya. Editing digunakan untuk mengecek jawaban responden yang terdapat pada kuesioner. Yang ketiga, pengodean atau coding. Coding dalam penelitian yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dengan memberikan simbol berupa angka pada tiap jawaban responden berdasarkan variabel yang diteliti. Coding bertujuan untuk menyederhanakan data dengan cara memberikan simbol angka atau huruf pada setiap jawaban. Coding juga menunjukkan proses klasifikasi jawaban responden berdasarkan jenis data penelitian yang telah terkumpul sehingga dapat dinamakan scoring. Yang keempat adalah tabulasi. Pada tahapan ini, kita melakukan data entry, menyusun dan menghitung data yang telah dikodekan ke dalam tabel. Tabulating merupakan proses memasukkan data yang sudah dikelompokkan dalam tabel-tabel yang mudah dipahami. Melalui tabulating, data lapangan terlihat lebih ringkas serta dapat dibaca dengan mudah. Cara menganalisis data dan penafsiran hasil analisis. Data yang sudah kita analisis pada tahapan sebelumnya kemudian harus ditafsirkan. Ketika melakukan penafsiran hasil analisis, kita wajib memaparkannya dengan bukti-bukti hasil analisis. Untuk itu, kita harus mempunyai banyak referensi yang mendukung ketika melakukan penafsiran. Tentunya, referensi yang dimaksud adalah berdasarkan data dan juga kajian-kajian yang terkait dengan penelitian. Atas dasar itulah, apabila kita membaca hasil penelitian seseorang, maka banyak buku referensi yang dirujuk. Hal itu dikarenakan ketika kita melakukan penafsiran, hasil analisis tersebut tidak hanya dapat mengandalkan pengetahuan yang sudah kita kuasai. Kita memerlukan sejumlah referensi terkait yang dapat digunakan untuk menjelaskan secara jelas hasil analisis. Sekian materi yang saya jelaskan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan presentasi pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Dr. Rulianti Susiwardani SMSI. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman 18 Akuntansi 1 karena telah mendengarkan dan memperhatikan presentasi kami pada hari ini. Baiklah, kami pamit undur diri. Kepada teman-teman, kita minta maaf jika ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya moderator Alifia Gintari pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.